Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Eka Christian dan saat ini saya akan menyaksikan tentang penyertaan dan cinta kasih Tuhan yang saya alami selama ini. Jadi saya terlahir sebagai seorang tunanetra atau seorang yang tidak bisa melihat, dan ini membuat saya mengalami banyak tantangan atau banyak pergumulan dalam kehidupan saya. Nah, misalnya saja dalam hal studi, itu orang tua pada awalnya juga merasa bingung gitu ya, bagaimana saya ini bisa bersekolah, bagaimana saya ini bisa studi, dan pada akhirnya orang tua menemukan sekolah luar biasa atau SLB ya, itu semacam sekolah khusus bagi teman-teman yang penyandang disabilitas gitu ya. Dalam hal ini adalah disabilitas netra atau yang mengalami gangguan penglihatan seperti saya ini, yaitu di sekolah namanya Yayasan Pendidikan Anak-anak Buta atau YPAB. Itu mulai TK sampai SMP. Jadi selama 11 tahun gitu ya, itu saya menempuh studi di SLB YPAB itu. Memang studi di sekolah khusus ini bisa dikatakan studi yang cukup nyaman gitu ya, karena memang di situ sudah difasilitasi semua, sudah diberikan fasilitas khusus atau treatment khusus studi bagi teman-teman yang tunanetra seperti itu. Nah, setelah dari SLB itu, singkat cerita, saya harus menempuh studi di SMA umum. Sebenarnya ada dua pilihan, SMA khusus atau SMA luar biasa atau SMA umum. Ada juga yang menyebutnya SMA inklusi gitu ya. Nah, guru-guru di SLB itu menyarankan bahwa Eka sebaiknya di SMA umum saja, karena memang secara intelektual atau secara intelijensi akademiknya itu sudah memenuhi standar. Karena kalau SMA LB itu diperuntukkan bagi teman-teman yang kemampuan akademiknya itu masih di bawah standar, atau mungkin bahasa gampangnya yang IQ-nya rendah seperti itulah. Nah, kalau untuk saya ini ya puji Tuhan, menurut guru-guru saya sih sudah mencukupi. Ya meskipun bukan di atas rata-rata, bukan ya, tapi setidaknya sudah mencukupi untuk bersekolah di SMA umum. Oke, akhirnya saya memberanikan diri untuk masuk ke SMA Negeri 10 Surabaya. Jadi bukan SMA Kristen, bukan SMA swasta, tapi SMA Negeri 10 Surabaya. Yang mayoritas di situ banyak teman-teman yang Muslim. Nah, inilah juga tantangan gitu ya untuk saya gitu. Bagaimana saya sebagai minoritas itu harus tetap survive, harus tetap bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan sekolah yang seperti itu. Jadi pada awalnya memang saya kesulitan, karena yang pertama saya seorang tunanetra di situ, dan yang kedua saya adalah seorang Kristiani, dan yang tentunya itu minoritas di situ. Tapi berkat pertolongan Tuhan, singkat cerita saya bisa lulus dari SMA Negeri 10 itu, dan selanjutnya adalah saya harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi ini juga mengalami tantangan, karena waktu itu masih bingung, ini mau kuliah di jurusan apa. Akhirnya sempat bertanya juga pada teman-teman, pada kolega, relasi. Akhirnya diambillah keputusan, oke, coba kuliah di jurusan musik. Dan yang saya temukan di Surabaya itu ada di UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Pada awalnya saya juga mendaftar di UNESA itu lewat jalur SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Jadi saya harus bersaing dengan ribuan atau mungkin jutaan ya. Pokoknya harus bersaing dengan sekian banyak pelamar mahasiswa yang ingin berkuliah di perguruan tinggi negeri. Wah, tentunya itu nggak gampang gitu ya. Itu sangat sulit gitu ya, sangat ya mengalami banyak hambatan gitu ya. Tapi ya berkat pertolongan Tuhan dan juga dukungan dari teman-teman dan orang-orang di sekitar, akhirnya saya bisa lolos SNMPTN itu, dan akhirnya bisa berkuliah di UNESA dengan jurusan Pendidikan Seni Drama Tari Musik dengan konsentrasi musik. Pada awalnya juga mengalami pergumulan juga,
Karena begitu banyak mata kuliah yang harus diambil, belum tugas-tugas yang harus dikerjakan, belum nanti harus ujian, nanti akhirnya skripsi dan lain sebagainya. Ya itu sih memang sama ya seperti pergumulan mahasiswa pada umumnya gitu ya. Cuman ya karena saya baru kuliah, baru jadi mahasiswa, jadi ya bingung gitu akhirnya. Dan singkat cerita, akhirnya saya bisa mengerjakan skripsi dan bisa lulus dari UNESA itu dengan IPK ya cukup bagus lah, waktu itu 3,56 gitu. Ya puji Tuhan akhirnya bisa lulus. Dan setelah kuliah saya berusaha untuk menekuni musik gitu ya. Memang pada awalnya waktu sekolah itu pun juga sempat kursus atau mengambil les musik gitu. Kemudian saya tetap lanjut setelah kuliah ini untuk kursus musik dan juga mengikuti beberapa pelatihan. Waktu itu mengikuti pelatihan personal branding, soft skill, kemudian pelatihan bahasa Inggris, English conversation, English language training assistant, dan berbagai pelatihan yang lain. Yang saya berpikir sih ini bertujuan untuk self development gitu, untuk mengembangkan diri supaya saya juga bisa makin berkembang dari sisi pengetahuan, kemampuan dan pengalaman, dan tentunya juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Pada intinya kita harus tetap berusaha, kita harus tetap berkarya sesuai kemampuan kita masing-masing, karena Tuhan menciptakan kita itu sudah diberikan kemampuan atau potensinya masing-masing. Jadi tidak ada kata saya tidak mampu, saya nggak bisa, itu tidak ada seperti itu. Yang ada adalah saya harus mengembangkan potensi atau kemampuan yang sudah Tuhan berikan agar bisa bermanfaat bagi sesama kita dan juga bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian kesaksian dari saya. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin.